Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus ketika dijumpai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jilani lebih dulu daripada Habib Abdullah Idrus, jaraknya 700 tahun baru ada Habib Abdullah Idrus. Tapi karena ada wali yang nanya ketika bertamu, kira-kira Habib Abdullah Idrus dengan Syekh Abdul Qadir Jilani magomnya tinggian mana? Kedudukannya tinggian mana? Subhanallah, Syekh Abdul Qadir Jilani muncul di depan tamu itu, berdiri di depan tamu itu. Ini alam aulia, antum mau percaya atau tidak urusan antum, tapi saya yakin karena ini alam aulia. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ana barruha wa huwa bahruha. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar almarhum al-maghfur Bapak Ki Haji Hasan Basri bin Ki Haji Idris. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan yang sepenuhnya kepada putra-putri beliau, istri beliau, dan agar dapat mengamalkan ajaran-ajaran atau saran-saran atau nasihat-nasihat yang sudah diberikan almarhum kepada keluarga beliau. Al-Mukarram al-Muhtaram Bapak Haji Abdul Basit beserta Ustaz Ali, Ustaz Mahfud, dan para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan kepada Bapak Abdul Aziz beserta ikhwannya yang ada di belakang. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, malam ini kita memperingati hari wafat almarhum Bapak Haji Hasan Basri yang disebut haul. Memperingati hari wafat sekaligus memperingatkan kepada diri kita. Alhamdulillah kita masih tetap ada di dunia, kita masih hidup, tapi almarhum sudah 1 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya tinggal satu, doa untuk orang yang sudah meninggal. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah berbicara kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, ya Ali, ada 3 umatku yang aku pastikan masuk surga. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, man wahabal fatihah, siapa yang mengirimkan suratul fatihah lil ahya walil amwat. Tidak hanya untuk orang meninggal, orang hidup pun kita diharuskan mengirimkan suratul fatihah. Misalkan antum ingat guru, ingat saudara, ingat orang tua yang jauh tempatnya, yang kita tidak bisa datang ke rumahnya karena kekurangan ongkos atau kondisi kendaraan, kita bisa bacakan Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi ummi, Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi ustadi, dan sebagainya. Dengan suratul Fatihah ini, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi hidupnya, dan sebagainya. Itu tetap antum termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting urusan kematian orang tua tergantung anak-anaknya. Sebab orang tua sangat menunggu doa yang pertama dari anak. Sekarang banyak orang menganggap ringan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Mahfud, doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bacaan anak sekolah. Betul, kita waktu di sekolah dulu, waktu zaman-zaman SD, sebelum kita sekolah kan baca itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maaf saudara-saudara, ini doa jangan diringankan, jangan dientengkan. Dalam kitab Bulughul Maram, akhir dari kitab Bulughul Maram, di situ Nabi menyatakan, apabila 1 hari seorang anak tidak mendoakan orang tuanya dengan kalimat tersebut, diputuskan berkah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum hidup 1 hari nggak punya berkah, walaupun banyak duit, walaupun punya kekuatan, walaupun punya kesehatan, tapi antum nggak ada keberkahan. Kalau sudah tidak ada keberkahan, nikmat hidup hilang, nikmat keindahan pun hilang. Maka
Maka oleh karena itu jangan kita meremehkan membaca Rabbi firli wali walidayya. Saudara tahu, ketika seorang anak berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seandainya seumpamanya bapak atau ibu kita disiksa oleh malaikat, berhenti malaikat, berhenti menyiksa, sehingga ibu bapak kita yang sedang disiksa berkata, ya malaikat limadha ma tu'adzibni, kenapa kau berhenti, kau tidak menyiksa aku? Allah sudah ampuni dosamu berkat anakmu tadi mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saudara-saudara, kira-kira tahun 90-an, 90 berapa saya lupa, masih ada almarhum Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, murid cucu daripada Habib Ali Sahibul Maulid Situturab. Dulu beberapa tahun 90 itu masyarakat di Solo mayoritas punya pabrik batik, pabrik sarung, pabrik bikin tas, bikin sendal dan sebagainya. Pada waktu mengalami kemacetan, banyak orang pengusaha-pengusaha pada goyang. Akhirnya datang kepada Habib Anis, ya Habib Anis, saya sudah sekian bulan tidak ada lagi uang yang masuk karena dagangan saya nggak laku, langganan saya semua sudah menutup pintu karena kondisi yang terlalu benar-benar moneter. Ya Habib Anis, kata Habib Anis pakai bahasa Jawa, kalau sampean mau dapat rezeki, mau dibuka pintu lebar-lebar oleh Allah, yaitu pintu rezeki, setiap habis sholat subuh, setelah zikir dan sebagainya, Anda baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 100 kali. Insya Allah dibuka, tidak ada yang sulit. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang menolak. Walaupun kondisi dalam keadaan moneter, tetap yang namanya rezeki tidak ada moneternya. Dibaca, subhanallah, tidak sampai 1 bulan itu para pengusaha yang punya pabrik semua datang kepada Habib Anis. Habib, alhamdulillah langganan saya datang, bahkan langganan baru pun ikut datang. Matur nuwun, terima kasih Habib, dia pakai bahasa Jawa. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, setiap orang-orang yang punya pabrik, wallah alam kalau sekarang itu selalu mengadakan syukuran tiap seminggu sekali untuk ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia. Dia undang kawannya, dia undang karyawannya, diajak baca yasin, kemudian baca sholawat, tidak ketinggalan baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan nanti kalau ada haul atau ada tahlil, tolong ditambahkan doa ini. Satu, untuk membatalkan azabnya malaikat kepada si mayit. Kedua, untuk mendoakan yang hadir biar rezekinya terbuka, yang punya usaha terbuka, yang punya dagangan makin laris, yang punya ilmu bertambah dan sebagainya. Maka oleh karena itulah orang kalau sudah meninggal dunia hanya satu yang dimiliki, yaitu bekal yang paling afdol. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah punya murid namanya Kumel. Hei Kumel, ayo jalan-jalan, ayo kita bertamasya. Jalan-jalannya bukan ke taman safari, jalan-jalannya bukan lihat gunung-gunung, jalan-jalannya cari kuburan. Ada kuburan di satu daerah yang jauh dari rumah Sayyidina Ali, itu kuburan banyak ya. Akhirnya Sayyidina Ali berdiri di sekitar murid-muridnya itu. Sayyidina Ali seorang wali, seorang alim, seorang wali. Bahkan tangan kanannya Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, dan dia bisa ngomong kepada mayit. Itu Sayyidina Ali bertanya, ya mayit, apa yang kau inginkan setelah kau meninggal? Apa yang kau butuhkan setelah meninggal? Sayyidina Ali mendengar jawaban si mayit, at-taqwa ilallah, at-taqwa ilallah, punya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Si murid tanya, yang namanya Kumel, ya Sayyidina Ali, apakah si mayit dengar kau diajak bicara? Apa jawab daripada Sayyidina Ali? Hum asma minka, mereka yang dikubur ini lebih dengar kupingnya daripada kamu. Dia tahu, tapi dia tidak bisa menjawab karena kamu belum sampai kepada alam-alam mereka. Akhirnya apa? Si mayit bertakwa, si mayit berkata, tidak ada modal yang paling utama adalah takwa. Selamat datang kepada Habib Abu Bakar dan Habib Abdurrahman Segar.
jamaah yang terdiri untuk maka oleh karena itu ada pesan dari Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini perlu terutama untuk kaulah muda. Apa kata Nabi? Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kita harus ada rasa takwa Allah. Salah satu sifat yang takwa al-khaufu minal jalil, punya rasa takut kepada Allah. Jadi ini harus ditanam dalam hati kita. Takut kepada Allah. Allah punya neraka, Allah punya surga, Allah yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka, dan Allah bisa mengampuni kita, dan Allah bisa memasukkan kita ke dalam surga. Allah yang ngasih rezeki antum, Allah yang mencukupi segala kebutuhan antum. Di antara kita ada yang butuh ini, butuh itu, Allah yang ngasih. Jadi antum harus takut kepada Allah. Ini kalau Allah Ta'ala nggak kasih, saya nggak dapat apa-apa. Kalau Allah Ta'ala cegah rezeki, saya miskin, saya menderita, makanya saya nggak boleh lepas kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, kata Nabi SAW, iringi, imbangi perbuatan jelekmu dengan amal-amal yang soleh. Kita ini manusia biasa, kita bukan nabi, bukan rasul, kita tidak maksum, kita tidak terhindar dari dosa. Kita harus berusaha mengakui ini kesalahan saya pernah berbuat maksiat, saya pernah berbuat dosa, tapi imbangi, kata Nabi, imbangi perbuatan dosamu dengan amal solehmu. Niscaya nanti di akhirat amal solehmu mungkin bisa menutupi amal kejelekan. Saya sampaikan para hadirin, Allah itu kalau mau ngampunin kita nggak perlu amalnya gede segede gunung, kecil, lebih kecil dari beras bisa diampuni. Seorang pelacur, seorang perempuan yang suka melacur, yang dikenal oleh seluruh kampungnya, ini pelacur, dan kalau jalan selalu dijelek-jelekin, neraka lo, jahanam lo, terus begitu. Subhanallah, ini perempuan memang kerjanya begitu. Pulang dari berbuat zina, pulang dari menjual diri, dia pulang tengah malam haus, gak ada warung, gak ada yang jual air minum, gak ada yang jual aqua. Yang ada apa? Sumur tua. Sumur di situ pada waktu itu paling cetek 50 meter. Wah, embernya gak ada. Mau nyarinya bagaimana? Gelap. Karena dalam keadaan haus, dia berusaha. Dia buka, dia punya sepatu atau selop, dia cari ranting-ranting dari pohon korma, diikat, disambung, kemudian diikat ke sepatunya, dia tengkurap susah payah, dia ambil air. Begitu dapat cuma segini doang. Mau diminum, datang seekor anjing, lidahnya sudah keluar, air liurnya sudah menetes, menandakan anjing ini sudah super haus dan super lapar. Ini pelacur berkata, ini kalau saya minum, haus saya nggak akan hilang sedikit, tapi ini anjing pasti mati karena dia nggak bisa cari air. Diambil, dikasihkan kepada anjing, dia nggak minum, dia buka selopnya lagi, kemudian dia tengkurap susah payah, dia cari air, dapat, diminum, beres, dia pakai sepatunya lagi, dia pulang. Mohon maaf, maklum dia seorang pelacur, belum dapat taufik hidayah, nggak pakai mandi junub, nggak pakai sholat, langsung tidur. Begitu tidur, Allah memberi hidayah kepada itu pelacur. Dengan cara apa? Itu pelacur dibuka tabir mimpinya, dia mimpi bagaimana orang-orang yang suka berzina diadab di dalam neraka. Bangun tiba-tiba itu pelacur dengan badan yang berkeringat, dengan air mata yang deras, dengan tangisan dan gigilan badannya karena takut lihat api neraka yang begitu dahsyat, sambil berkata, ya Allah, dari detik ini ya Allah sampai akhir hayatku ya Allah, saya tebus semua kesalahan saya dengan amal ibadah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Subhanallah, tidak lama kemudian, mungkin gak sampai seminggu, gak sampai sebulan, meninggal ini pelacur ini meninggal. Diumumkan di masjid, telah meninggal dunia fulana binti fulan. Tidak ada satu warga dan ulama dan tokoh masyarakat yang mau datang karena dianggapnya mati pelacur. Mungkin di pelacur sudah gak sholat, udah maksiat, mau ngapain. Kebetulan ada tetangganya kesian,
ya, tangga itu bersama keluarganya mengurus jenazahnya itu pelacur, dimandikan, dikafankan, lalu dikubur. Setelah dikubur, malamnya malam itu seluruh masyarakat kampung dari mulai masyarakat sampai ulama dan tokohnya diimpikan itu pelacur ada di dalam surga. Kaget, kenapa kok ada di surga? Bukannya engkau terkenal sebagai seorang pelacur? Betul, tapi Allah mengampuni dosa saya karena satu amal yang kecil, tetapi Allah ridho. Kalau seekor anjing aja bisa memasukkan pelacur ke dalam surga, bagaimana orang yang ngasih minum orang yang habis tahlilan begini? Bagaimana orang yang bisa memberi jamuan kepada orang yang habis baca Asmaul Husna begini? Bagaimana orang yang memberi makan, memberikan segala kesenangan malam ini kepada orang yang baca maulid? Lebih daripada itu, ternyata ridhonya Allah itu tidak besar, sedikit tapi memiliki nilai yang besar. Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus ketika dijumpai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, walaupun Syekh Abdul Qadir Jilani lebih dulu daripada Habib Abdullah Idrus, jaraknya 700 tahun baru ada Habib Abdullah Idrus, tapi karena ada wali yang nanya ketika bertamu, kira-kira Habib Abdullah Idrus dengan Syekh Abdul Qadir Jilani magomnya tinggian mana, kedudukannya tinggian mana? Subhanallah, Syekh Abdul Qadir Jilani muncul di depan tamu itu, berdiri di depan tamu itu. Ini alam aulia, antum mau percaya atau tidak urusan antum, tapi saya yakin karena ini alam aulia. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ana barruha wa huwa bahruha, sambil menunjuk ke dalam rumah. Habib Abdullah masih ada dalam rumah. Aku ini daratannya, beliau adalah lautannya. Setelah itu hilang. Keluar Habib Abdullah Idrus sambil membawa hidangan jamuan untuk tamunya sambil senyum. Sudah antum ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jilani? Sudah Habib. Apa kata Habib Idrus? Saya tidak cari magom, saya cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau magom ada kelasnya, wali itu ada kelasnya, ada wali ini, wali itu, wali ini, wali itu. Tapi kalau ridho, sekalipun antum pernah nolong orang kecil, nyebrangin orang tua misalkan, nyebrangin orang yang buta, tapi Allah ridho sama antum, antum diampuni dosa antum dan diangkat derajat antum. Maka oleh karena itu, berbuatlah kebaikan walaupun sekecil apapun. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, jangan sekali-kali meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau Allah nggak ngampunin, biar kecil masuk neraka nggak? Masuk neraka. Nggak perlu dosa besar, dosa kecil kalau nggak diampuni masuk neraka. Yang kedua, jangan ngeremehin amal soleh sekecil apapun. Contohnya apa? Pakai siwak. Ya, pakai siwak tuh pahalanya besar. Bahkan Nabi Muhammad sangat memaksakan, cuma Nabi takut antum merasa kerepotan. Tapi antum ya siwak, punten-punten, maaf-maaf. Kadang-kadang ke masjid siwak nggak dibawa, di Samsu kita kantongin, ya kan? Betul kan? Nah, kenapa? Kalau ada amal kita diterima oleh Allah, bisa menutupi segala dosa kita. Yang ketiga, jangan kita menghinakan atau meremehkan orang kecil. Hati, jangan suka ngeremehin orang kecil. Misalnya kita diundang orang, ada orang tua bajunya ya nggak layak lah, atau ada anak muda yang pakainya biasa-biasa, sarungnya murahan, yang artinya mukanya nggak pernah ada dalam majlis, terus kita tumben dulu ada di sini. Jangan, takut orang tersebut sudah diampuni dosanya sama Allah. Takut orang itu digerakkan hatinya untuk masuk ke majlis itu dan Allah angkat dosanya dan Allah ampun dosanya. Nah di sini, maka itu kita jangan ngeremehin amal sekecil apapun. Kemudian saudara-saudara hadirin yang ketiga, kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah antum sama siapapun, di kampung manapun, di tempat manapun, dengan akhlak yang baik. Saudara-saudara, kalau pengen akrab sama orang gak usah pakai pelet, gak usah pakai ajian-ajian, satu pakai akhlak. Hatta orang itu yang kita tegur orang kaya merasa sombong misalkan, satu waktu dengan akhlak dia bakal luluh padanya, dengan akhlak bakal tunduk. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengajarkan satu yang salah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Lihat Nabi Muhammad, bagaimana Nabi bisa mengislamkan dalam satu hari 401 orang Yahudi, 401 orang Yahudi, cuma gara-gara akhlak Nabi. Ada perempuan Yahudi tiap hari naruh, maaf ya, kotoran manusia
Rumah Nabi itu saking kecilnya, kusennya ini nggak tinggi seperti ini. Jadi kalau antum masuk agak nunduk begitu. Itu ditaruh ditumpuk kotoran manusia, bukan kotoran hewan. Rajin banget di Yahudi nyari tai orang, kotoran orang, saking bencinya kepada Nabi Muhammad, ditaruh. Akhirnya Nabi buka pintu, nggak bisa keluar, diangkut, dibuang tiap hari bukan cuma sekali, sampai diketahui oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi permisi, ya Rasulullah, saya tiap malam akan jaga di rumah antum untuk mencari siapa yang menghinakan antum dengan menaruh kotoran. Jangan. Kata Nabi, nggak perlu ya, ini urusan pribadiku, bukan urusan kalian, silakan pulang. Akhirnya satu waktu Nabi buka pintu, sudah berpuluh-puluh kali Nabi buka pintu, nggak ada kotoran. Heran Nabi, keluar celinguk dalam hati Nabi, mana nih langgananku, kok nggak datang buang kotoran. Akhirnya dengar kabar dari satu orang yang lewat di depan Nabi, itu orang lagi sakit, dalam keadaan sakit, perempuan tua tapi sakit, tapi pengaruhnya Masya Allah, imamnya orang Yahudi. Akhirnya minta alamat, dikasih alamat. Sebelum Nabi berangkat ke rumah itu Yahudi, Nabi masuk dulu ke rumahnya. Subhanallah, barengan dengan tetangganya Nabi, orang kaya, bawa sayur sop yang sangat lezat, sangat enak. Kalah sama sayur sop Citayam. Kalau sayur sop Citayam kebanyakan kentang sama wortel doang, dagingnya dikit ya. Ini luar biasa, emang dimasak istimewa untuk keluarga Nabi Muhammad. Begitu si tetangga Nabi Muhammad pulang, itu sayur sop diganti tempatnya, kemudian dibungkus, kalau kita pakai taplak meja, dibawa ke rumah si perempuan Yahudi. Begitu ngetuk pintu, tok tok, itu perempuan bertanya, siapa di sana, siapa di luar? Aku Muhammad. Oh Muhammad, tahu kalau aku sakit Muhammad. Tepat bener kau Muhammad, kau mau balas dendam kepada aku lagi sakit, gak bisa apa-apa. Jawab Nabi apa? Hei ibu tua, hei nenek tua, aku datang kemari bukan mau balas dendam. Aku kemari, aku mendengar engkau sakit, aku bawakan sayur sop yang sangat lezat. Tolong kamu makan supaya kamu cepat sehat, supaya kamu cepat sembuh. Nanti kalau kamu sehat, kamu sembuh, kamu bawa lagi kotoran ke rumah saya. Loncat itu perempuan tua dalam kondisi sakit sambil buka jendelanya. Sodakta ya Muhammad, sangat benar kau hai Muhammad, sangat benar kau hai Muhammad. Aku sudah baca dalam kitab Taurat, aku sudah baca dalam kitab Zabur, aku sudah baca dalam kitab Injil, itu semuanya benar bahwa engkau adalah manusia yang paling agung akhlak. Maka oleh karena itu ya Muhammad, aku pertama minta maaf, maafkan aku. Yang kedua, terimalah aku menjadi umatmu, dan saksikan olehmu aku ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Beres masuk Islam, jadi muslimah. Ini perempuan tua masuk ke dalam, dia ambil jaket atau mantel, kemudian dia punya kuda, kudanya hebat luar biasa, dia tunggangin kuda, langsung lewat. Nabi bengong, ini kemana nih perempuan tuh? Oh, bawa kudanya kalah, anak muda suka ngetrek lewat, udah nggak ada apa-apanya. Kemana dia membawa kudanya? Lari mendatangi 400 orang Yahudi yang menjadi pengikutnya. Hari itu, detik itu, saat itu diperintahkan oleh nenek-nenek Islam di tangan nenek-nenek tersebut. Kenapa? Karena akhlak. Betul? Coba kalau Nabi Muhammad sewot, kesel, bacoknya aja tuh bacok. Makanya tidak ada orang yang dimasuk Islam. Maka Nabi Muhammad begitu, dulukan dengan akhlak, dulukan dengan akhlak. Kalau sudah dengan akhlak nggak bisa, dibaikin nggak bisa, dikasih ingatan nggak bisa, dinasehatin nggak bisa, daripada terus-terusan dia hidup menghina Allah, menghina Nabi, mendingan dimatiin berarti. Betul nggak? Daripada kelamaan. Kalau kelamaan tambah dosanya, kalau pada mati ya segitu dosanya. Maka oleh karena itu 3 hal ini mudah-mudahan menjadi bekal kita. 1, bertakwa kepada Allah di mana saja berada. 2, kita berusaha ya
dosa-dosa yang ada dalam diri kita, kita hapus pelan-pelan dengan amal soleh. Yang ketiga, berakhlak yang baik. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Hasan di dalam makamnya, dalam kuburannya mendapat kesenangan. Saya yakin senang, dan beliau tidak diadab oleh Allah Ta'ala, dan kuburannya sudah berbentuk raudhah min riyadil jannah. Beliau memiliki kecintaan kepada Allah luar biasa, memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad luar biasa. Tidak hanya ngomong, dia tidak pernah ngomong anak cinta Allah, anak cinta Nabi, tidak, tapi dibuktikan dengan akhlaknya, dihormatin anak cucunya. Setiap maulid di Masjid Sendok, rumah ini terbuka. Ya Allah, saya bukan sekali dua kali, puluhan kali setiap saya ceramah di Masjid Sendok, dari sebelum saya sakit selalu saya disuruh mampir kemari. Beliau siapkan makanan, dia siapkan makanan rupa-rupa, pulang diamplopin. Mudah-mudahan menjadi amal beliau, mudah-mudahan menjadi kesenangan beliau di kubur. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.